Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman wasi'an wa ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dicurahkan atau diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan ini menjadikan kita mudah untuk menunaikan atau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pula kepada junjungan kita, suri tauladan kita, umat terbaik pilihan Allah yang kita wajib mengimaninya, yang kita wajib menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, karena ini menjadi perdana atau pertama kalinya saya bisa hadir di sini, kita bisa sama-sama bertolabul ilmi. Ya, karena sehari sebelumnya saya ditelepon oleh guru kami, yaitu Ustadz Yunus Yulianzam, yang beliau qadarullah berhalangan untuk bisa mengisi kajian di Masjid Nurul Iman ini. Untuk itu hadirnya kami pada pagi hari ini sebagai menggantikan beliau untuk kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama kami Ilham Wijaya. Ya. Kami termasuk daripada salah satu murid beliau. Ya. Ustadz Yunus Yulianzam. Dulu saya pernah 8 tahun di masjid, Pak. Mohon maaf sedikit cerita. Saya 8 tahun di masjid di wilayah Pekayon. Itu tinggal di masjid, ya katakan marbot masjid lah ya. Namun beliau memberikan support, semangat untuk kuliah. Akhirnya kami menyelesaikan kuliah, mengikuti program-program pengajian, mengikuti halaqah-halaqah. Ya, namun qadarullah memang nggak sempat kuliah di luar, Pak. Ya, hanya sebatas di Indonesia. Tapi ala kulli hal, insya Allah kita akan sama-sama bertolabul ilmi. Kita akan sama-sama belajar. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan dari hadis-hadis Nabi, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Ya, karena satu ungkapan mengatakan undur maqala wala tandur maqala, undur man qala wala tandur maqala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Coba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat sehat, Pak. Ya, nikmat sehat ini nikmat yang paling besar, Pak. Coba saya tanya, Pak,
Bapak atau ibu kalau dikasih uang 1 M mau nggak? Mau nggak kalau dikasih uang 1 M, Bu? Mau. Syaratnya satu, setruk. Hah? Cuma satu syaratnya, nggak banyak-banyak, setruk. Ibu dikasih mobil Alphard mau, Bu? Mau. Dikasih rumah mewah mau? Mau. Tapi syaratnya setruk. Hah? Berubah? Nggak jadi. Ya percuma. Ada uang 1 miliar, ada mobil Alphard, rumah mewah, megah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita sakit, nggak ada artinya. Nah makanya nikmat sehat ini penting. Ya, nikmat yang paling besar. Sehingga apa? Dengan sehat inilah kita bisa melakukan apa-apa yang kita inginkan. Ya. Boleh jadi, Bu, Pak, hari ini, detik ini ada orang-orang yang ingin hadir di tempat ini. Ada orang yang ingin ikut dengan sholat kita bersama kita, kajian kita pada pagi hari ini. Namun qadarullah, ya, barangkali ya, karena Allah uji dengan sakit, ya nggak bisa hadir. Nah kita yang hadir, yang diberikan sehat ini, harusnya sepatutnya bersyukur ya, dari nikmat ini. Karena kesehatan ini datangnya dari Allah Subhanahu. Makanya Nabi mengatakan, Bu, Pak, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ya, ada 2 kenikmatan yang sering manusia itu lupa. Ada 2 kenikmatan yang sering manusia itu lalai. Apa kata Nabi? Yaitu as-sihat al-waqtul faragh. Tentang kesehatan dan waktu luang. Nah, ini luar biasa nikmat. Makanya Nabi nggak mengatakan orang lalai karena hartanya, orang lalai karena nikmat harta, orang lalai karena nikmat pekerjaan, enggak. Tapi Nabi mengatakan orang itu kebanyakan lalai karena nikmat sehat. Nabi mengatakan orang itu lalai karena nikmat waktu. Artinya apa? Artinya perkara ini adalah perkara yang sangat berharga bagi kita. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, sampai ketemu dengan anaknya aja enggak. Dia berangkat, anaknya tidur, pulang anaknya tidur. Kapan waktu main sama anaknya? Ya. Tapi kita bisa hadir pada hari ini, pada pagi hari ini suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insya Allah waktu kita sampai suruk ya, Pak Apip ya. Baik, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang mengapa Ramadan itu istimewa. Ini sebuah pertanyaan ya, ada tanda tanya ya di sini. Bu, mengapa Ramadan itu istimewa, Bu? Karena dia nggak menetap. Apakah dia di bulan Maret, apakah dia di bulan Juni, apakah dia di bulan Desember, ataukah dia di bulan April dan lain sebagainya. Ya. Nggak menetap. Ramadan ini istimewa ya. Sampai-sampai para ulama, Bu, terdahulu, para salafun sholih kita itu, mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu memohon kepada Allah, minta kepada Allah untuk disampaikan ya. Minimal bertemu. Karena ada orang-orang yang sampai saat ini yang mungkin tahun lalu ada bersama kita, yang mungkin tahun lalu masih sholat bersama kita, masih ngaji bersama kita, tahun ini udah nggak ada. Tuh. Yang mungkin tahun lalu masih bisa tegur sapa, ya, ketika kita salam sebelah kanan masih ada, ketika salam sebelah kiri masih ada. Tapi hari ini, ya, saat ini, boleh jadi sudah Allah tidak adakan. Allah panggil ia, ya, Allah hadirkan kematian di dalam dirinya, dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingat sebuah kisah dari sahabat namanya Thalha bin Ubaidillah. Ya. Sahabat Thalha bin Ubaidillah ini, beliau bermimpi tentang 2 orang sahabat dari kalangan pemuda. Ya. 2 orang sahabat pemuda ini itu terkenal orangnya bertakwa, Pak. Orang soleh
Ya. Jadi dua sahabat ini orang yang saleh. Ketika ada pergerakan Islam, dia hadir. Ketika ada dakwah Islam, hadir. Pokoknya setiap yang berkaitan dengan Islam, pasti dia ada di hadapannya, pasti dia ada di depannya. Satu ketika, karena beliau ini berdua ini orang yang bertakwa, orang saleh, ada perintah perang, Pak. Ya. Perintah perang, berangkatlah berdua, dua sahabat ini. Satu di antaranya yaitu mati syahid. Ya, orang mati syahid itu, Pak, sudah dijamin surganya, Pak, tanpa hisab, nggak ada hisab dalam dirinya. Artinya sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Ya. Ini kalau orang mati syahid. Kalau kesentrum, Pak, kalau kesentrum mati apa, Pak? Mati sangit. Ya, kalau kesentrum orang mati sangit. Tapi beda. Kalau kesentrum nggak ada, tetap harus dihisab. Ya. Nah, jadi yang mati syahid ini, ada satu sahabat di antaranya ini mati syahid, Pak. Nah, yang satu temannya lagi ini, dia pulang dengan membawa kemenangan, artinya masih hidup, selamat dari perang. Ya, tapi dia membawa kemenangan. Nah, satu ketika Talha bin Ubaidillah ini bermimpi setelah setahun kemudian, ya, setelah setahun kemudian, sahabatnya yang tadi, yang selamat dari perang tadi, wafat karena sakit. Ya. Berarti apa? Dia wafat setelah temannya syahid. Orangnya karena matinya sakit. Nah, setelah itu Talha bin Ubaidillah bermimpi tentang keduanya. Talha melihat bahwa dua orang sahabat ini sedang berada di depan pintu surga. Kemudian hadirlah Talha di dalam mimpinya, Pak. Ya, Talha hadir dalam mimpinya, artinya bertiga di depan pintu surga. Lalu tidak lama kemudian terdengar dari suara dari dalam surga mengatakan, wahai si fulan yang mati sakit, masuklah kamu ke dalam surga terlebih dahulu. Sini masuk ke dalam surga. Ya. Jadi ada suara yang memanggil sahabat yang mati karena sakit. Dia duluan masuk ke dalam surga. Lalu kemudian tidak lama dengar lagi ada suara. Terdengar suara yang kedua memanggil sahabat yang mati karena syahid. Ya. Dipanggil, kemudian dikatakan masuklah ke dalam surga. Masuklah berdua. Ya. Temannya dua orang sahabat ini yang mati sakit terlebih dahulu, lalu kemudian yang mati karena syahid. Nah, setelah itu terdengar lagi suara yang ketiga, Pak, mengatakan apa? Kamu kembali karena waktumu belum tiba. Suara itu mengatakan kamu kembali karena waktumu belum tiba. Ya, mengatakan kepada Talha, balik Talha ke dunia karena waktumu belum datang. Ya. Nah, setelah itu Talha menceritakan tentang kisah ini kepada para sahabat. Lalu sempat ramai, Pak, di kalangan para sahabat pada saat itu, ya, mengatakan nggak mungkin ada orang yang mati sakit lebih duluan masuk surga daripada orang yang mati syahid. Ya. Karena kita tahu orang mati syahid pasti masuk surga, nggak dihisab. Ya. Kok bisa dalam mimpinya Talha ini ada orang yang mati sakit lebih duluan masuk surga daripada orang yang mati syahid? Karena derajat orang yang mati syahid ini udah tinggi, Pak. Ya. Lalu diceritakan, ya benar begitu adanya, kata Talha. Emang begitu mimpi, saya nggak ngarang-ngarang. Nah, sampailah berita ini terdengar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memanggil Talha, wahai Talha, menghadaplah kepadaku, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, apa benar berita yang di luar sana itu, bahwa kamu mimpi tentang dua orang pemuda yang mati karena syahid dan mati karena sakit, lalu yang mati sakit lebih duluan masuk surga daripada yang mati syahid? Benar ya Rasulullah, kata Talha. Lalu apakah benar orang
orang yang mati syahid itu mati lebih dahulu. Betul ya Rasulullah. Kemudian setelah setahunnya, benarkah orang yang mati sakit tadi itu wafat? Benar ya Rasulullah. Setelah setahunnya sahabatnya itu wafat karena sakit. Tahukah kamu Tolha, kata Nabi, kenapa dia bisa masuk surga terlebih dahulu? Apakah, kata Nabi, apakah dia masih berjumpa dengan bulan Ramadan pada saat itu? Betul ya Rasulullah. Tahukah kamu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga terlebih dahulu? Karena dia masih bertemu dengan bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan itu dia melakukan amalan-amalan kebaikan, dia bertobat, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbab inilah, ya, dengan dia dipertemukan dengan bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala muliakan ia sehingga ia masuk ke dalam surga terlebih dahulu, mengatakan atau mengalahkan orang yang mati syahid. Ini kisah inspirasi yang perlu kita bahas, ya, betapa begitu berharganya bulan Ramadan, Pak. Baik, kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Mengapa Ramadan itu istimewa? Yang pertama, karena ia bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syahrul Ramadan syahrun mubarak." Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Kenapa? Karena futihat abwabus sama. Setiap pintu-pintu langit, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah selama di bulan Ramadan. Wa ghuliqat abwabu jahannam, kata Nabi, ya. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, ditutup rapat-rapat, Pak, pintu neraka, Pak. Wa sulsilas syayatin, yang ketiga adalah setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya, Pak, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah? Kata para ulama muhaddits mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya, membuka pintu ampunannya, membuka pintu keberkahannya. Makanya orang-orang di bulan Ramadan ini, Pak, adalah orang yang mulia. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa pintu neraka ditutup? Artinya apa? Kata para ulama muhaddits mengatakan bahwasanya pintu-pintu kemaksiatan, ya, pintu-pintu keburukan, pintu-pintu perbuatan jelek itu ditutup oleh Allah, sampai warung makan pun ditutup. Walaupun ada yang gentayangan, Pak, ada kaki tapi nggak ada badan. Coba kalau kita lihat lewat di warung-warung Padang atau warteg, karena suka ada yang gentayangan, Pak. Kakinya kelihatan, orangnya nggak ada, ya. Sampai segitunya pintu-pintu keburukan atau pintu maksiat ditutup. Kenapa? Karena ayam, nasi, bebek, telur itu haram, Pak, kalau di siang hari di bulan Ramadan, ya. Tapi kalau di malam hari boleh, setelah kita berbuka. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi? Wasilsilah syayatin, setan-setan dibelenggu. Artinya apa, Pak? Godaan, hawa nafsu, apalagi, ya, itu semuanya ditutup oleh Allah. Makanya banyak orang yang ketika di luar bulan Ramadan, mohon maaf ibu-ibu, ada orang-orang yang di luar bulan Ramadan itu nggak pakai kerudung, tapi ketika masuk tanggal 1 Ramadan otomatis berubah. Bahkan lebih cantik lagi, ya. Tiba-tiba pakai kerudung, Pak. Nah, cuman yang uniknya, ya, di kita ini habis bulan Ramadan ya habis kerudungnya, nggak ada lagi, kebuka lagi. Jadi sayang, ya. Ada yang tadi biasa pakai, kalau keluar pakai celana pendek, ya, ketika bulan Ramadan langsung untuk syar'i, Pak. Ya, Bu, betul, Bu. Ya, nah ini artinya apa? Hawa nafsu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ya. Yang kedua, mengapa Ramadan itu istimewa? Karena di dalamnya ada syariat berpuasa. Ya. Karena nilai ibadah puasa ini itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sodako, Pak, sodako itu sudah terukur, ya, sampai 70 kali lipat sampai dengan 100 kali lipat pahalanya. Tapi kata Nabi SAW, ya, dalam hadis qudsi mengatakan pahalanya siam ini siam, yaitu apa? Puasanya itu aku sendiri yang memberikan. Allah sendiri yang memberikan, nggak ada takaran. Terserah Allah mau kasih berapa, tergantung dengan kita berpuasa. Apakah puasa kita ini baik atau puasa kita ini buruk? Ya. Kalau mau puasa kita atau pahala kita jauh lebih besar, maka perbaiki puasanya. Ya. Perbanyak amal di dalamnya, perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak sodakohnya, perbanyak puasa sholat sunnahnya. Ya. Inilah nilai-nilai puasa yang besar di hadapan Allah. Ya. Karena ada orang yang berpuasa hanya sekedar puasa, Pak, dan bahkan mohon maaf, ada yang orang berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan haus. Ya. Tetapi kata Allah dalam hadis qudsi itu, Nabi mengatakan Allah sendiri yang memberikan. Ya, karena setiap kita ini berbeda-beda, Pak. Ada yang mungkin puasa kita diliputi atau diselimuti dengan ibadah-ibadah. Ada yang puasa kita hanya sekedar puasa saja. Ada yang bahkan memang sekedar makan pagi ketika sahur, kemudian baru makan pada saat berbuka. Ya, ada yang seperti itu. Tetapi dia tidak bisa menjaga matanya, nggak bisa menjaga telinganya. Kalau orang yang nilainya besar, pahalanya besar, ya, maka orang yang ketika dia berpuasa, dia menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, ya. Ya, jadi pahala puasa ini aku sendiri yang memberikan, kata Nabi, ya, dalam hadis qudsi itu. Makanya pahalanya berbeda-beda. Bisa jadi yang ini sekian, yang ini sekian, yang ini sekian. Tapi kalau sedekah, Pak, sedekah baca Quran itu sudah ada takarannya. Sedekah satu kali kita seakan sedekah sama 70 kali lipat atau bahkan 100 lagi lebih, ya. Itulah yang kedua, yaitu karena ada syariat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kasih Mas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hafal, insyaallah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beriman, Pak. Ya. Kalau di sini kata iman itu melingkupi orangnya mukmin. Ya. Sudah pasti dia bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Karena ada orang yang muslim dia enggak bertakwa. Sekedar muslim. Ya, menjalankan perintahnya enggak, tapi ada orang yang muslim dia bertakwa, ya, yang dia taat, makanya disebut orang beriman. Allah enggak mengatakan ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas itu sifatnya umum, wahai manusia. Boleh saja orang kafir, mohon maaf, boleh saja orang-orang yang tidak bertakwa. Tapi ini Allah mengatakan wahai orang-orang yang mengaku beriman, ya, ketika dia sudah bersyahadat lalu dia bertakwa, inilah orang beriman. Ya, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Harapan kita, ya, berakhirnya Ramadan ini kita mendapat predikat ketakwaan, Pak, dari Allah. Ya, liputi puasa kita dengan kebaikan. Ibu-ibu misalkan berpuasa ketika menyiapkan sahur atau ketika menyiapkan buka, masak, sambil masak istighfar, zikir kepada Allah, itu masya Allah. Ya, tapi kan repot, Pak, nyapu juga, ngepel juga, nyuci juga. Ya, kadang ibu-ibu suka ngeluh, betul, Bu? Sekarang saya tanya, Pak, tugas yang ngepel itu siapa, Pak? Tugas ngepel, ngurus-ngurus rumah itu Bapak. Tugas
tugasnya laki-laki, ya. Tugasnya laki-laki itu Pak, ngepel, nyapu, nyuci, ya, kerja. Wah, udah curhat bapak nih. Ya, tugasnya ibu-ibu itu cuma dua Pak, Ibu. Tugasnya ibu itu yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua apa? Taat suami. Ya. Kalau suami suruh ngepel, ya ngepel. Ibu, kalau suami suruh nyapu, ya nyapu. Kalau suami suruh nyuci baju, nyuci baju. Tugasnya cuma dua, ibadah kepada Allah dan taat sama suami, selesai. Kata Nabi apa Bu? Pilihlah, masuklah ke dalam surga dari 8 pintu surga mana saja yang kamu sukai. Masya Allah. Enak ya Bu jadi perempuan? Enak, cuma ibadah saja, ya. Perempuan itu kata Nabi, kalau dia bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah, menjaga sholat 5 waktunya, kemudian menjaga kehormatannya, menutup aurat, ya, dan taat sama suami, kata Nabi, masuklah ke dalam surga dari 8 pintu surga mana saja, suka-suka Bu. Ya, enak, gampang menjadi perempuan itu untuk masuk surga. Tapi kenapa ketika Isra Mi'raj Nabi mengatakan apa? Aku melihat kebanyakan dari penghuni neraka itu kaum perempuan. Karena apa? Karena perempuan ini lebih cenderung, lebih mudah untuk apa? Untuk tidak taat kepada suami dari hal-hal yang kecil aja, Pak. Ya. Mas, aku mau pergi pengajian, bagus nggak Bu? Bagus. Ya, bentar lagi mau hujan. Nanti tolong ambilin jemuran ya. Merintah, ya. Dengan kata-kata yang seperti ini aja, itu bisa jadi dosa, Pak, Bu. Ya, sampaikan kepada suami, ya. Izin dengan baik. Kadang wanita, Bu, Pak, suka apa ya? Keceplosan. Ya. Bahkan ada lagi yang mohon maaf, ketika sama orang berbaik, tapi ketika sama suami agak ngegas kalau kata anak-anak sekarang nih. Ya, makanya mudah Pak bagi jadi ibu itu. Sampai apa? Dalam ilmu fikihnya, ketika perempuan itu berjalan lalu kemudian gamisnya ya atau roknya itu terkena kotoran, najis nggak Bu? Najis. Tapi dalam ilmu fikih mengatakan bahwa apa? Seretan pertama ketika dia kena kotoran najis, tapi seretan keduanya itu mensucikan. Nggak perlu perempuan itu ketika dia kena kotoran pulang dulu ganti baju, lalu kemudian ibadah, enggak. Cukup dia ketika kena geseran pertama, gesekan kedua mensucikan, selesai. Mudah kan? Makanya Allah berfirman apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kami itu tidak akan menyulitkan kalian. Justru kami itu memudahkan. Makanya orang-orang yang nggak berpuasa, ya, itu luar biasa Pak, nauzubillah. Ya, nggak ada alasan untuk kita tidak berpuasa. Apa alasan untuk kita nggak berpuasa, Pak? Sakit, misalkan. Allah kasih solusi. Di dalam Al-Quran ayat 184-nya Allah mengatakan apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau kamu sakit, ya, sakit di sini kata para ulama yang benar-benar memang sakit, Pak. Yang dia nggak kuat lagi puasa, ya, atau misalkan ketergantungan obat. Kalau nggak minum obat membahayakan dirinya, itu boleh nggak puasa. Tapi apa kata Allah solusinya? Bayar fidyah. Jangan sakit kuku nggak puasa, baru sakit pilek nggak puasa, cantengan aja nggak puasa. Saya kan sakit apa? Sakit cantengan, kan lucu, nggak puasa, ya. Sakit, ya sakit benar-benar tidak bisa melakukannya, ya, atau dia ketergantungan obat, boleh Pak. Boleh dia nggak berpuasa.
Tapi para keluarganya harus tahu bahwa dia harus membayar dengan fidyah. Atau safar, ketika kita berpergian boleh kita batal. Tapi kan itu dulu Pak, kalau kami menyimpulkannya ya, dulu ketika orang safar ya, itu benar-benar memang butuh tenaga dan fisik yang kuat. Kenapa? Karena safarnya dulu dengan safarnya sekarang beda. Dulu dari sini, katakan dari sini ke Jakarta itu ya, ketika zaman Nabi umpamanya dari Mekah Madinah itu butuh waktu berhari-hari Pak baru sampai. Makanya Allah berikan solusi apa? Untuk dia tidak boleh berpuasa. Tapi sekarang dari Jakarta sampai Surabaya tidur di Cengkareng, bangun-bangun di Surabaya. Mana kesulitannya? Nggak ada alasan untuk kita nggak puasa, walaupun memang ada syariatnya, diperbolehkan. Ini sebagai keringanan aja Pak, rukso. Makanya sholat pun boleh dipersingkat ya, kalau ketika kita dalam kondisi safar ya. Tapi kalau safar nggak boleh bayar fidyah Pak, jangan salah ya. Kalau safar kita nggak boleh bayar fidyah, ganti dengan hari-hari yang lain kata Allah ya. Di luar bulan Ramadan misalkan bayar hutang puasa ya, ingat-ingat ibu yang dulu punya hutang, selesaikan ya, lunasi hutang-hutangnya. Yang mungkin dulu sakit bapak, ingat diselesaikan hutangnya ya. Tapi ini Ramadan sudah masuk ya Pak ya. Jadi yang kedua ada syariat puasa. Yang ketiga, kenapa Ramadan itu istimewa? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185-nya ya. Tadi 183, 84, 85-nya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Hudan nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dengan yang batil ya. Jadi orang yang diberikan kemampuan dia bisa membedakan mana yang hak dengan mana yang batil itu disebut furqan Pak ya. Orang itu diberikan furqan oleh Allah. Furqan itu apa? Orang yang bisa membedakan ini mana nih yang hak, ini mana yang batil ya. Jadi yang kedua diturunkan Al-Quran. Para ulama salafun soleh kita terdahulu Pak ya, itu berlomba-lomba untuk memperbanyak khatam Al-Quran. Imam Syafi'i tiga kali sehari Pak khatam Al-Quran. Jangan kita bayangkan bagaimana bacanya. Bisa jadi beliau habis Quran, memang habis Quran. Lah kita habis Quran, baru baca hafal ayat 1, ngafal lagi ayat 2, ayat 1 hilang. Ya, ini kualitas kita. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan. Ustaz, kalau misalkan kita nggak bisa baca Quran bagaimana? Baca saja ya. Masa iya nggak hafal huruf? Yang mana a, ba, ta saja. Kalau memang nggak bisa sama sekali, cukup baca Iqra selesai. Sama ya. Pahalanya Al-Quran itu Pak, kata Nabi, alif lam harpun mim harpun lam harpun mim harpun ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif harpun lam harpun min harpun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim aja sudah dapat berapa? 30 kebaikannya ya. Kalau kita benar-benar nggak bisa ya, nggak bisa baca Quran, targetin Pak. Tahun ini target Ramadan saya mau belajar Al-Quran. Kalau yang nggak bisa, kalau yang bisa ya, yang walaupun hanya terbata-bata, niat lagi, azam sama Allah, tahun ini saya pengen baca Al-Qurannya lancar. Yang sudah lancar, azam lagi, tahun ini saya ingin memperbanyak khatam Al-Quran. Masya Allah. Yang sudah, azam lagi,
tahun ini saya ingin punya hafalan. Jadi ada target-targetnya, Pak. Sehingga apa? Ketika berakhirnya bulan Ramadan, kita mendapatkan sesuatu. Ada plus bonusnya. Apa kamu kemarin Ramadan yang kamu dapat? Saya bisa baca Quran. Masya Allah. Ramadan ini apa yang kamu dapat? Saya baca Qurannya lancar, yang tadinya terbata-bata. Ya. Ramadan ini apa yang kamu dapat? Saya hafal surat Al-Baqarah 3 juz. Misalkan. Ada yang kita bisa bangga-banggakan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran nanti akan memberikan kita pertolongan, Pak. Kata Nabi SAW, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kata Nabi, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat. Siapa yang bisa memastikan puasa kita ini benar, Bu? Pak? Nggak ada. Siapa yang bisa memastikan sedekah kita ini ikhlas? Nggak ada. Betul. Pagi ini belum ada kotak lewat nih. Ya. Siapa yang bisa memastikan sholat kita itu benar dan diterima? Nggak ada. Siapa yang bisa memastikan sholat sunnah kita itu baik? Nggak ada. Ya. Tapi dengan ketika kita membaca Al-Quran, Nabi mengatakan cukup baca saja, itu kalian sudah dapat syafaat. Baca saja, Pak. Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran. Nabi nggak mengatakan kamu harus bacanya tartil, ya. Setelah itu kamu harus punya hafalan, ya. Setelah itu iramanya harus bagus, ya. Enggak. Nabi hanya mengatakan baca, ya. Makanya kami punya kebiasaan, Pak, kalau misalkan berjalan, ya, atau safar, biasakan dengan murotal, Pak. Misalkan mau ke pulang kampung, ya, murotalin aja, ya. Karena sedikit banyaknya kita akan menyebutkan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Umpamanya misalkan qori'nya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru mulai baca Quran nih, ya, refleks. Terkadang kita refleks membacakan Bismillahirrahmanirrahim, nyambung. Bismillah aja kalau kita hitung, itu berapa banyak pahalanya, Pak? Ba, sin, mim, alif lam 2, surat apa, lafaz Allah tuh, udah banyak. Bismillah aja, Pak. Kalau nggak bisa sama sekali baca Quran, minimal dari sini ke Cirebon baca Bismillah aja. Bismillah, 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 Bismillah. Itu Al-Quran. Mudah, Pak. Ya. Dan nggak perlu bayar-bayar, gratis. Cuman terkadang kita yang memang mungkin masih males-malesan, Pak, masih nggak mau gitu loh baca Al-Quran, ya. Karena setiap yang berkaitan dengan Al-Quran ini pasti mulia, Pak. Al-Quran diturunkan kepada Nabi, ya, Nabinya jadi mulia. Al-Quran ketika diturunkan di malamnya jadi mulia. Al-Quran diturunkan melalui malaikat, malaikatnya jadi mulia. Ya, makanya setiap yang berkaitan dengan Al-Quran pasti dia mulia. Ya. Makanya kita banyak menyaksikan di sosial media, Pak, ya, tentang ada anak orang yang, mohon maaf ya, bisa dikatakan ABK. ABK itu anak yang berkebutuhan khusus, ya, ada kesulitan dari sisi bicaranya, visual bicaranya, bahkan mohon maaf ada yang daya berpikirnya secara sosial akademiknya nggak kuat. Tapi ketika dia bersinggungan atau berhadapan dengan Al-Quran, dia jadi mulia, Pak. Sampai-sampai Al-Quran pun hafal, ya. Di sosial media itu ada namanya Fajar, kan, yang kita tahu, ya, ketika di pengajiannya Ustadz Hadi Hidayat, beliau dapat umroh plus orang tuanya. Karena apa? Karena hafal Quran. Ngomong nggak bisa, berpikirnya lama, sosial apalagi, karena anak ABK itu paling pasti sosialnya, Pak, ya, secara akademiknya, ya, apalagi dia punya kesulitan dari visual, mata melihatnya atau berbicara, ya. Tapi ketika dia berhadapan dengan Al-Quran atau bersinggungan dengan Al-Quran, maka dia jadi mulia.
di hadapan manusia, Pak. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kedua kenapa? Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga, kenapa Ramadan itu jadi mulia? Ramadan itu istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Mohon maaf. Kemudian yang keempat, mengapa Ramadan itu jadi istimewa? Ya. Karena setiap, yang pertama, yang keempat, karena doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan itu diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an juga di surat Al-Baqarah tadi kita bicara 183, 184, 185. Nah, ini kita bicara 186. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya, ketika kamu ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka minta kepadaku, aku akan perkenankan. Fa yastajibu li, maka mintalah kepadaku. Wa yu'minu bi, berimanlah kepadaku la'allahum yarsyudun. Ya. Kemudian ayat 187-nya di surat Al-Baqarah itu, ya, Allah berbicara tentang uhillal lakum, ya, surat apa namanya? Surat Al-Baqarah 187, uhillal lakum lailatas siyamur rafathu ila nisaikum. Ya. Hadirilah, kemulialah istri-istrimu di malam hari. Jadi kalau di siang hari, mohon maaf Bapak Ibu, ya, kita ingin punya hawa nafsu, ya, punya keinginan hajat dari sisi biologis kita, di siang hari haram. Tapi Allah berikan solusinya apa? Di malam hari. Uhillal lakum lailatas siyamur rafathu ila nisaikum. Hadirlah, datangilah istri-istrimu itu di malam hari di bulan Ramadan. Nah, ini uniknya para ulama mufassirin mengatakan, Pak, ketika ayat 1, maaf, ayat 183 di surat Al-Baqarah, Allah berbicara tentang Ramadan, yaitu tentang perintah puasa. Ayat 184-nya Allah masih berbicara tentang Ramadan, ya, tentang barang siapa yang sakit atau safar, ya, maka boleh ganti dengan fidyah. Ayat ke 185-nya Allah masih bicara tentang Ramadan, Pak. Ya, apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Masih bicara tentang Ramadan. 186-nya Allah tidak bicara Ramadan. Allah bicara tentang doa. Berbeda, ya. Kemudian di 187-nya, Al-Baqarah 187-nya kembali Allah cerita tentang Ramadan. Uhillal lakum lailatas siyamu rafathu ila nisaikum. Datanglah istri-istrimu di malam hari di bulan Ramadan kalau kalian pengen, misalkan gitu. Ya. Allah bicara Ramadan. Ya. Artinya apa? 186 Allah tidak bicara Ramadan, tapi Allah menyelipkan ayat ini di tengah-tengah bulan Ramadan, di tengah-tengah ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Artinya apa? Setiap orang yang berdoa di bulan Ramadan itu pasti akan diijabah oleh Allah. Karena setiap ayat yang berdekatan dengan itu Allah bicara Ramadan. Ketika 186-nya Allah bicara doa, beda. Artinya apa? Orang yang berdoa di dalam bulan Ramadan itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika masuk bulan Ramadan, kita perbanyak doa, Pak. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dimudahkan Allah. Ya Allah, mudahkan kami tahun ini untuk bisa baca Al-Qur'an. Mudahkan kami tahun ini untuk bisa mempelajari Al-Qur'an. Mudahkan kami untuk tahun ini untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan anak kami untuk menyelesaikan
pelajarannya, menyelesaikan studinya. Ya Allah, mudahkan suami kami untuk mendapatkan rizki, mencari nafkah. Ya Allah, mudahkan kami untuk selalu taat kepada suami. Minta Bu. Ya. Sehingga apa? Makanya orang yang di akhir bulan Ramadan itu bertakwa, ketika dia berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, Allah berikan, Allah ijabah doanya, maka hadirlah predikat takwa di dalam dirinya. Ya Allah, berikan kami hidayah di Ramadan ini. Jangan sampai kami keluar dari Ramadan ini kecuali Engkau berikan kami hidayah. Jangan sama Pak. Jangan sampai Ramadan ini sama kayak Ramadan tahun lalu, begitu-begitu aja. Gak ada perubahan. Ya. Tahun lalu nggak bisa baca Quran, tahun ini sama nggak bisa baca Quran. Kan rugi Pak. Ya. Karena kita nggak bisa memastikan apakah tahun depan kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak. Ya. Apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan atau tidak, kita nggak bisa mastiin. Bisa jadi pulang dari sini, ya, ketabrak ayam meninggal. Bisa nggak Pak? Bisa. Pulang dari sini keluar sampai ke jalan raya, tabrak ayam meninggal. Ya, tapi ayamnya di atas truk. Bisa jadi. Ketika Allah kata Allah, selesai. Iya. Kalau Allah ingin, selesai. Ya. Syuruk sampai jam berapa Pak Habib? Maaf. Jam 6 lewat 10 menit. Masih ada waktu ya? Baik. Ya, ini tentang doa ya. Ya, artinya orang yang berdoa di bulan Ramadan pasti akan diijabah oleh Allah. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk minta kepada Allah, perbanyak doa kita kepada Allah. Ya, apalagi kita kan tahu hari-hari di bulan Ramadan itu kan diberkahi. Doa-doa itu diijabah. Cari doa yang paling terbaik, Pak. Mohon maaf, kita tahu ketika pada saat sahur, ya, menjelang sahur itu kalau kita berdoa itu tidak ada hijab. Ketika kita dalam keadaan berbuka, menjelang buka, itu kita perbanyak doa. Ya. Ketika kita sholat qiyamul, sholat malam, perbanyak doa. Makanya kata Nabi itu, ya, di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia, Pak. Untuk apa? Memberikan ampunan kepada orang yang mohon ampun, ya, memberikan ijabah kepada orang yang meminta. Cari waktu-waktu yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh. Makanya ketika di akhir nanti ada doa tuh yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Nabi hanya mengatakan doanya cuma satu, minta ampunan. Cukup minta ampun aja, Pak. Karena orang yang sudah diampuni oleh Allah pasti dia akan dicintai. Orang yang dicintai Allah pasti dimudahkan hidupnya. Kita aja kalau cinta sama anak, apa yang anak minta berikan. Betul, Pak? Bu, kalau cinta sama suami minta apa aja pasti dikasihkan, Bu. Ya. Kalau cinta sama istri, apa yang diinginkan istri, silakan. Nah, ketika Allah cinta kepada hambanya, maka setiap yang diinginkan hambanya Allah berikan. Mudah bagi Allah. Apa kita minta apa? Mudah. Ya Allah, saya minta apa? Mudah bagi Allah. Kecuali kalau kita minta kepada manusia. Ya. Kalau kita minta kepada Allah, pasti Allah berikan. Apa aja. Jangankan hal-hal yang kecil, hal yang besar aja Allah berikan. Apalagi cuma sekedar minta iPhone 14 Pro Max. Ya Allah, mudah sekali, Pak. Cuma minta iPhone 14 Pro Max. Ya. Ada orang yang minta diberikan kemudahan untuk berangkat umroh, Allah berikan. Walaupun secara kemampuan ekonomi nggak punya. Makanya talbiyah, ya, lafaz-lafaz talbiyah yang kita bacakan ketika umrah atau haji, labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang punya uang bisa berangkat umroh, tapi ada orang yang nggak punya uang bisa berangkat. Nah, inilah pentingnya ketika dia berdoa.
Barangkali ada doanya yang diijabah oleh Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa berangkat umroh. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa ibadah di tanah suci. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa hadir di rumahmu, berdoa di rumahmu, bisa hadir berdoa memohon ampun di depan Ka'bah. Bayangkan Bu, ketika kita berdoa di depan Ka'bah, di hadapan Ka'bah, seakan-akan kita itu minta di depan Allah langsung. Makanya sangat aneh kalau misalkan orang sudah sampai di depan Ka'bah tapi nggak bisa nangis. Ada Pak, sudah di depan Ka'bah mohon ampun nggak bisa nangis. Ya, kenapa? Ya mungkin ada dosa-dosa yang menyelimutinya, atau ada pikiran-pikiran yang lain. Ya. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh dia mohon sama Allah untuk bisa ibadah di tanah suci, berdoa di hadapan Ka'bah, maka otomatis Bu, ya sudah kami pastikan ketika dia berdoa pasti keluar air matanya. Ya, artinya apa? Itu sesuatu yang benar-benar berharga dalam hidupnya. Dia minta betul-betul. Ya. Karena nggak semua orang bisa berangkat umroh walaupun banyak duit. Kalau misalkan semua berangkat umroh itu karena duit, maka artis-artis yang paling duluan berangkat, maka orang-orang konglomerat yang paling sering ke sana. Ya Pak, bisa jadi salat zuhur di sana, salat maghrib di sini, salat isya di sana. Ya nggak mungkin, pasti kalau misalkan mereka banyak duit. Tapi kan umroh ini, ketika berangkat umroh, Allah itu apa? Memilih siapa nih yang siap, siapa nih yang pantas untuk ibadah di tanah suci ini. Ya, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebetulnya masih banyak ya yang poin-poin mengapa Ramadan ini istimewa, tapi karena waktu yang sudah ini ya sudah terang juga, ya kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada Pak Apip, mohon maaf, ada tanya jawab atau langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Di suatu hari itu salat Jumat itu di Bekasi Kabupaten Kecamatan itu masjidnya 2 lantai. Gimana? Masjidnya 2 lantai. 2 lantai. Ya, teman saya itu sholat agak. Suatu saat dia jatuh. Waktu sholat ini terus dia sampai udara, tidak ada yang nolong. Ini. Nah, gimana sikap kita yang di samping? Kita haruskan sholat itu menolong supaya masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini Pak, mohon maaf, kurang lebih sama dengan dokter Pak. Ada dokter laki-laki atau dokter perempuan. Ketika ada pasien ya yang dia berlawanan jenis ya, atau bukan sama-sama dari kalangan laki-laki atau perempuan ya Pak ya, misalkan dokternya laki-laki tapi pasiennya perempuan, sudah balik, dokternya pasti sudah balik ya. Kalau kita bertanya, boleh nggak Pak disentuh Pak? Kalau hukum asalnya kan haram Pak, bersentuhan dengan hal yang bukan mahram. Tapi dengan satu kondisi ya, ketika seseorang itu benar-benar dalam kondisi darurat, maka boleh Pak, boleh kita sentuh, boleh kita pegang, kita boleh, bukan dipegang-pegang, maksudnya bukan dipegang-pegang sengaja Pak ya. Ini apa yang dibutuhkannya saja, misalkan pasang infus ya. Enggak juga ketika ada pasien perempuan, dokternya laki-laki dipegang sampai di sini, beda ya. Niatkan kita memang karena menolong Pak ya. Nah maka itu diperbolehkan. Artinya dalam fikih itu, makanya ada kaidah fikih itu Pak, sesuatu yang tadinya asal hukumnya itu haram, maka dia boleh jadi wajib Pak ya. Dia boleh berubah, dia akan berubah hukumnya dengan satu kondisi. Mohon maaf, sama seperti misalkan babi Pak. Babi haram nggak Pak? Haram.
itu sudah pasti mutlak babi itu haram. Tapi dengan satu kondisi, ketika kita di dalam hutan yang tidak ada makanan, nggak ada sesuatu yang bisa kita makan, maka babi tadi berubah menjadi halal. Sama seperti tadi, ketika kita berdoa, ketika kita sholat, ada teman yang sudah sekarat, Pak, nggak apa-apa, selesaikan dulu sholatnya. Maksudnya, mohon maaf, tinggalkan dulu sholatnya, selamatkan, nanti bisa dilanjutkan lagi. Insya Allah, Allah Maha tahu. Ada orang udah sekarat, udah di ujung-ujung tenggorokan, Pak, nyawanya, Pak. Kita masih Allahu Akbar. Sampai-sampai kata Nabi, ketika ada tamu saja kita boleh tinggalkan sholat, Pak. Buka dulu pintunya, betul? Ya. Kita lagi baru sholat, Allahu Akbar, tok 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 tok, ada tamu. Boleh kita tinggalkan, buka dulu pintunya. Ya. Atau dengan kode lain apa, misalkan mengeraskan suara Allahu Akbar sehingga dia dengar, nggak ngetok-ngetok lagi. Gitu. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini boleh, Pak, kita tinggalkan dulu sholatnya, bantu dulu, tolong dulu, selamatkan dulu, begitu. Ini sampai sholat selesai ditinggalkan aja, tidak ada ngomong. Nah itu Sehingga ini di waktu masak saudara ini nggak diterima. Kebetulan saudara itu ada yang di polsek rumah, gitu ya. Baru diantar beliau yang bisa ini di rumah sakit dari Bina Abu. ya. Ya, jadi kalau misalkan memang ada yang benar-benar darurat, Pak, ya, kondisi darurat yang membahayakan hak orang lain, ya, nyawa orang lain, maka kita boleh tinggalkan dulu ibadah kita, Pak, ya, tolong dulu, selamatkan dulu, tapi yang benar-benar di depan mata. Kalau misalkan dianya sekarat di rumah, misalkan ada orang lain di sana, ya, maka ya nggak perlu kita tinggalkan, masih ada orang sana. Makanya ketika menguburkan jenazah itu dalamnya fardu apa namanya, Pak? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika ada orang yang sudah menyelesaikan, maka gugur hukumnya kepada kita kalau ada orang yang menyelesaikan. Tapi kalau sudah nggak ada lagi, maka kita wajib, Pak, wajib menyelesaikan jenazahnya, memandikan, mengafalkan, menguburkan. Tapi kalau ada orang yang sudah menyelesaikannya, maka hukumnya pada kita gugur, udah nggak wajib lagi. Itu, ya, Pak. Jadi kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, ya tinggalkan dulu sholatnya, nanti kan bisa dilanjut lagi. Ya, baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh. Kenapa di masjid ini kok dijamak? Jadi kalau sebelum sampai rumah dijamak, di kosor boleh. Kalau di rumah sendiri dijamak boleh, tapi di kosor nggak boleh. Betul apa enggak? Jadi dua jamak ini yang berbeda, Pak. Ada jamak kosor, ada jamak. Kalau jamak kosor itu adalah ketika kita sholat zuhur 4 rakaat harusnya, asar 4 rakaat. Tapi ketika dia masuk ke kosor, hukum kosor, maka dia cukup di 2, dipotong rakaatnya. Tapi kalau jamak itu harus tetap lengkap, Pak. Misalkan boleh ada satu kondisi yang boleh dijamak, hujan atau sakit, hujan deras nih kita nggak bisa ke masjid, boleh kita jamak. Atau misalkan kalau kondisi sekarang ya, dengan kondisi Indonesia macet begini, boleh kita jamak. Tapi ketika mukim, kalau kita sudah mukim, maka kita nggak boleh lagi jamak, Pak, kalau sudah mukim, ya. Makanya kalau misalkan kita dari Cirebon pulang lebaran, misalkan dari pulang lebaran ke Jambi, kita mukimnya di mana nih? Di Bekasi. Kita sampai di perjalanan itu daerah Tambun, katakan sudah masuk waktu zuhur, ya. Maka kita kadang mikir, udah sampein aja rumah dulu, betul Pak? Selesaikanlah dulu sampai rumah baru nanti sholat. Ketika sudah sampai rumah, maka nggak boleh lagi dikosor. Kalau memang misalkan sudah waktunya masuk ke waktu asar, ya, maka cukup dijamak, tapi nggak dikosor. Kita jamak sholat zuhur dulu, baru kita tunaikan sholat asar, ya. Nah kalau misalkan itu kalau sudah mukim, ya. Bagaimana kalau misalkan kita berada di kampung orang lain, di halaman, maka ada waktu, Pak, 3 hari, boleh kita jamak. Setelah itu ya sudah, kita ikut seperti biasa 3 sampai 7 hari. Kalau sudah sebulan, Pak, di situ,
ya nggak boleh dijamak lagi. Udah sebulan. Tapi kalau masih 3 hari ya nggak apa-apa. Saya tanyakan tadi gini, nah, jadi dia di sini punya rumah, di sana kan pulang rumah sendiri. Iya, tapi kan Sana itu nggak boleh sponsor, jadi itu boleh, tapi di sponsor nggak boleh. Tapi kalau sebelum nyampe rumah itu di sponsor boleh, nggak apa-apa itu Pak. Kalau sebelum sampai rumah boleh dikosor Pak, ya. Tapi kalau sudah sampai, tadi saya katakan kalau sudah sampai di rumah dijamak boleh, tapi ada waktunya sampai 3 hari. Kalau sudah sebulan nggak boleh Pak, ya. Baik, cukup. Oh, dari ibu-ibu, silakan Bu. Dari ibu-ibu Pak Fitwan. Bisa dibantu mic Pak. Mic-nya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau menanyakan tentang ibu-ibu yang masih produktif. Ketika lagi bulan puasa, dia nggak bisa puasa karena menyusui, terus aktivitas, apakah masih harus menggantikan dengan puasa di waktu yang lain? Ya. Karena kalau di bulan masih produktif itu sekarang hamil menyusui, mungkin bisa masih menyusui hamil lagi gitu kan. Jadi apakah masih harus ganti walaupun berhari tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Nah inilah kadang ibu-ibu kadang merasa saya tuh hamil tuh sakit Pak, sakit saat kau hamil tuh. Tapi hamil terus. Beda sama laki-laki Bu. Ya, ya. Kalau laki-laki itu, mohon maaf, traumanya mendalam. Ketika sudah dipotong, nggak mau lagi. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu, katanya ya hamil sakit, tapi hamil terus. Hampir tiap tahun hamil terus. Ketika seorang hamil, ya, maka dia boleh mengganti dengan fidyah. Hamil, ibu. Kemudian masuk masa fase menyusui. Menyusui ini berapa tahun? 2 tahun. Ya. Kenapa? Karena kalau dia berpuasa dalam kondisi menyusui, maka dia akan berpengaruh kepada bayi. Air susunya tidak tidak sempurna, ya. Maka berpengaruh pada bayi. Maka dia boleh menggantinya dengan fidyah. Atau misalkan kalau dia lihat kondisinya Bu, kalau misalkan dia mampu berpuasa di luar bulan Ramadan, maka boleh. Tapi kan berat Pak. Kita kasihan sama istri. 1 bulan dia berpuasa di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan aja ketika orang berpuasa banyak godaan. Apalagi di luar bulan Ramadan. Lebih banyak lagi kita makan istri puasa. Bagaimana bayangkan? Mereka akan komplain dalam kondisi ini. Mereka kaum hawa itu akan komplain Pak, tapi Allah mudahkan. Ya, kalau misalkan kondisinya benar-benar menyusui, yang ketika kalau misalkan dia berpuasa akan membahayakan janinnya, membahayakan bayinya, cukup bayar fidyah selesai. Dibantu dengan membayarkan fidyahnya. Gitu. Karena posisi fase menyusui kan 2 tahun. 2 tahun itu kan pasti 2 kali ketemu Ramadan. Tapi kalau sudah asinya sudah dia sudah bayinya sudah bisa diganti dengan makanan, ya silakan ganti dengan puasa yang lain. Itu. Tapi kalau misalkan bayinya udah full asi, tapi kan jarang bayi full asi kan. Bisa 6 bulan nggak bisa ganti makanan. Iya Pak, kalau umpamanya nanti puasa kan 1 bulan, mungkin juga udah trauma duluan. Aku harus puasa 1 bulan. Terus gini Pak, masalah lagi ya fidyah. Fidyah itu kan nggak semuanya orang mampu ya Pak ya. Nggak semuanya orang mampu. Apa ketentuan fidyah itu harus sekian? Apa semakunya mungkin ada yang penting ngasih makannya 30 hari, nasi bungkus 30 umpamanya. Apa itu cukup?
uangnya segitu, apa harus diansa gitu. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, Allah itu Maha kasih dan sayang. Allah Maha itu memberikan kemudahan. Ya, kalau misalkan bayar fidyah nggak mampu, katakan mohon maaf dikategorikan orang-orang duafa atau saudara-saudara yang duafa, ya, otomatis kan makannya kan sulit. Fidyah itu kan satu kali kita makan. Ya. Kalau kita berhadapan dengan orang duafa, pastinya makan sulit. Gak akan mungkin orang duafa makannya ayam. Gak akan mungkin orang duafa makannya daging. Kalau kita pasti misalkan ya, yang mampu, kalau misalkan mau ganti dengan lauk telur yang nggak pantas juga, karena kita biasa makan ayam, biasa makan daging. Ketika bayar fidyah, bayarnya pakai telur, kan nggak pantas. Tapi kalau orang duafa kan dia nggak mungkin makan ayam, namanya orang duafa, ya sesuai dengan kemampuannya aja. Kalau misalkan mau dipermudah, masak misalkan lauk apa ya, yang murah sekarang ini apa Bu? Tempe, katakan tempe. Tempe itu masak sebanyak 30 porsi. Tempe orek, nasi tempe orek cukup, misalkan ya, kalau memang sudah nggak mampu lagi, itu kan masih bisa lah katakan. Kemudian bikin 30 porsi, bagikan kepada misalkan yatim duafa atau misalkan yayasan-yayasan anak-anak yatim. Kasih Pak, ini fidyah saya selama 30 hari, 30 porsi. Satu kali kasih, itu sudah melengkapi untuk 30 hari. Gak perlu harus 1 hari, kasih 1 hari, selama 30 hari atau 1 bulan, enggak juga. Cukup masak aja sebanyak-banyaknya sampai 30 porsi, berikan kepada yayasan yatim duafa. Ini katakan ini fidyah saya selama 30 hari. Makasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua untuk bisa beramal soleh dan beribadah di bulan Ramadan ini, dan semoga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.